Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa jamaah yang tercerahkan, tahun baru Islam telah kita lalui. Biasanya yang banyak dilakukan oleh orang-orang adalah cuma ganti kalender. Tapi yang terpenting sebetulnya hikmah, semangat yang baru untuk memulai tahun baru Islam. Bagaimana menurut Anda memaknai tahun baru ini? Masing-masing dari Anda saya yakin pasti punya pendapat. Di acara kita ngopi, ngolah pikir perkara iman. Tahun baru dalam Islam itu berbeda dengan penetapan tahun baru dari berbagai macam penanggalan. Berbagai macam penanggalan. Uniknya, istimewanya tahun baru Islam itu penandanya adalah hijrah Rasulullah Muhammad SAW dari Mekah ke Yathrib atau sekarang menjadi Madinah. Ini tonggak yang menjadi pilihan hasil ijtihadnya para sahabat bahwa peristiwa hijrah ini sebuah momentum atau sebuah peristiwa yang sangat strategis dalam segala zaman, segala keadaan, dalam segala situasi, bahwa konsep hijrah itu menjadi fondasi penting bagi kita semuanya di dalam menata kehidupan. Baik dia memulai, dia meningkatkan, itu kalau menggunakan terminologi atau bahkan filosofi hijrah, maka sesungguhnya akan mendapatkan hasil, memperoleh hasil sebagaimana Rasulullah buah dari hijrahnya beliau dan para sahabat dari Mekah ke Madinah kemudian menghasilkan peradaban Islam yang luar biasa. Sama dengan kita sekarang. Kalau peristiwa hijrah, kalau tahun baru Islam ini kita maknai sebagai sebuah perayaan, maka tentu bertolak belakang dengan esensi dari hijrah itu sendiri. Karena namanya peristiwa hijrah itu kan pengorbanan, itu perjuangan, cita-cita besar, gitu kan? Itu kan mengiringi di dalam peristiwa tersebut. Maka dari itu tidak lazim dalam tradisi Islam tahun baru Hijriah itu dipenuhi dengan perayaan-perayaan. Itu tidak lazim. Kenapa? Karena memang semangat dari hijrah itu sendiri bukan perayaan, tapi perjuangan. Ini kan sangat berbeda. Peristiwa filosofinya kan sangat berbeda. Maka dari itu jamaah sekalian, kalau kita mengambil pelajaran atau hikmah dari tahun baru Hijriah atau tahun baru Islam, maka sesungguhnya harusnya itu identik dengan perjuangan kita dari tidak baik berjuang menjadi lebih baik. Tapi maaf, kita belum banyak tahu bahwa itu tahun baru Islam. Tahunnya tahun baru Masehi yang lebih dikenal. Nah, ini seperti untuk membiasakan orang mengenal tahun baru Islam itu gimana caranya, Pak? Ya, untuk memberitahu, mensosialisasikan tahun baru Islam, ya salah satu contoh caranya ya seperti kita hari ini kita bicarakan, kita sampaikan, kita tunjukkan. Dan memang istilahnya karena ini bukan perayaan, maka tidak ada tradisi istilahnya diglorifikasi sekarang ya, dibesar-besarkan menjadi sebuah event entertainment yang kemudian menarik perhatian itu ya, membuat orang menjadi banyak orang kemudian melakukan pergerakan untuk melakukan perayaan sebagaimana tahun baru dari yang lainnya gitu ya. Maka dari itu
untuk mensosialisasikan ya terus kita melakukan sosialisasi seperti hari ini, seperti saat ini dan di berbagai macam forum. Tetapi sekali lagi kalau kita mengasumsikan ketenaran, kebesaran atau dikenalnya tahun baru Hijriah sebagaimana tahun baru Masehi misalnya yang selalu diiringi dengan pesta pora, ya dengan pesta lah pokoknya. Pesta kembang api. Pesta kembang api atau pesta apa saja tentu sangat tidak identik karena sekali lagi sejarahnya berbeda, semangatnya berbeda, momentumnya juga berbeda. Gitu kira-kira. Oke. Admin Pak Yayan. Jadi Pak Omo. Bagaimana kalau misalnya pada saat akan terjadi tahun baru Hijriah yang sekarang ini, kemudian justru pelaksananya dengan makan-makan bersama misalnya. Karena kalau tadi identik dengan perjuangan, berarti makan-makan bersama ini tidak identik dengan perayaan tahun baru Islam yang dianjurkan mestinya ya. Ya, kalau pertanyaannya makan-makan itu kan sebenarnya tidak terlalu esensial ya kan. Artinya kalaupun makan ya sekedar untuk menyemangati para peserta kegiatan ya oke-oke saja. Mengingatkan. Tetapi semangat daripada tahun baru Hijriah itu yang mestinya menjadi lebih esensial ya. Makan-makannya tidak terlalu menjadi fokus. Ya kalau makan boleh-boleh saja, silakan saja kan. Salah satu bentuk syukur kali ya Pak. Ya, bentuk syukur ya, dan semangat ya. Semangat cuma gitu saja. Batasnya tuh di situ. Berarti cukup ngopi-ngopi saja dengan snack-snack saja gitu ya. Tidak pula begitu maksudnya ya. Apa acaranya yang makan-makan itu jangan menjadi yang esensi maksudnya. Yang esensi tetap membangun visi, membangun semangat, melakukan perubahan, perbaikan negara kita yang seperti ini harus hijrah semuanya dari yang biasanya korupsi. Maaf, artinya makan-makan sambil mengingat kondisi negara ini masih dalam tahap apa ya, menuju cita-citanya gitu ya. Belum sepenuhnya. Ya, makan sekali semua makan boleh aja lah. Tapi jangan menjadi utama tujuannya acara. Pak Didi, monggo. Apa ya saya ngomongnya? Nanti Pak Didi. Ya, tadi hijrah ini diawali dengan yang namanya apa tuh? Tahun baru hijrah ini yang pencetusnya adalah Umar bin Khattab. Ya, Umar bin Khattab di mana memandang pentingnya suatu tahun baru. Maka dipilihlah yang namanya konsep hijrah dari Mekah ke Madinah. Nah, dari kegelapan menuju cahaya keterangan. Nah, mengenai hijrah ini ya, tidak dimaknai pengertian yang sempit, tetapi dimaknai dengan pengertian atau pemahaman yang lebih luas dan bersifat dinamis. Bersifat dinamis sesuai dengan yang namanya masing-masing memiliki kondisi-kondisi tertentu. Nah, hijrah ini juga ya sebetulnya berkembangnya di Indonesia khususnya nggak begitu lama Pak, nggak begitu lama karena mengingat bahwa semenjak runtuhnya Kesultanan Ottoman Turki, konsep-konsep Islam itu diruntuh, muncullah konsep-konsep Barat, sehingga konsep Barat yang menguasai sampai saat itu. Karena mulainya runtuhnya Utsmani itu tahun 1925 Turki. Contohnya apa Pak? Apa? Contohnya? Ya, contohnya ya jika terbelenggu dunia ini ya konsep-konsep Barat itu sangat mendominasi kehidupan. Contohnya apa? Ya, yang namanya tahun baru Masehi itu lebih kondang, lebih terkenal daripada hijrah. Itu contoh kecil. Kemudian pelaksanaan ekonomi kapitalis yang dimana manusia itu sebagai
salah satu tenaga kerja, maka muncullah eksploitasi ya, misalnya digaji rendah tapi dilaporkan digaji tinggi. Kalau Islam ekonomi syariah kan enggak ada akad, dia dapat gaji, dia dapat bagi hasil. Nah, seperti itu kita sebaiknya hijrah memiliki resonansi yang luas di masyarakat untuk mengganti konsep-konsep tersebut. Memang itu perlu waktu. Dari itu maka harapan kita yang merayakan tahun baru hijrah itu memiliki pemikiran yang sama, yaitu lebih baik. Karena konsep barat yang menguasai itu berkembangnya melalui suatu kekuatan power pemaksaan, terus munculnya adu domba. Misalnya contoh di Timur Tengah, Islam ini diadu domba. Dia tidak pernah melakukan ekonomi Islam, tidak ada. Arab tidak ada, ekonomi Islam tidak ada. Ekonominya kapitalis. Arab, Yordania, Oman, Bahrain, Kuwait, Mesir, itu barat semua. Kecuali Iran. Iran, Islam Republik Iran, hijrahnya bagus karena embargo, dia semua segenap bangsanya, umatnya, apalagi muminnya hijrah sampai sekarang. Ketika katakanlah dia terpaksa melakukan perang, alutsistanya bagus, pihak barat kaget dengan adanya perubahan-perubahan. Padahal itu dia diembargo selama 47 tahun. Nah, konsep hijrahnya itu muncul, dan itu pemimpin yang Khomeini ya amanah sekali, pemimpin yang amanah, memberi contoh yang baik. Dia rumahnya sempit tuh Pak, rumahnya Pak Khomeini, Ayatollah yang meninggal. Rumahnya sempit, berpuluh kampung, masuk kampung. Seorang pemimpin pada pemimpin itu yang amanah, seperti Pak Yoto disampaikan yang sebelumnya. Nah, itulah secara tersirat konsep hijrah itu dia muncul di Islam Republik. Oke. Ya, Iran. Terima kasih Pak. Ya. Perlu keberanian ya untuk melakukan hijrah ini. Misalnya suka jalan-jalan ke luar negeri karena negaranya masih kacau, mikir koloni misalnya. Saya nggak menyebut nama, misalnya. Iya. Gimana menurut Pak Numan? Maaf Pak. Pak Numan dulu. Terima kasih Pak Yayan. Teorinya ya ganti tahun itu ya ganti semangat. Teorinya kayak gitu. Teorinya. Ya, teorinya. Buku apa ya teori ini? Buku apa? Mujarab. Lucu. Buku Nokman tahun 2026. Harusnya memang situ. Iya tahu. Tahun Hijriah baru, tahun baru Hijriah, tahun baru apapun mestinya memberi semangat kepada kita untuk berubah kan gitu kan. Intinya kan itu teorinya ya, tetapi ya fakta di lapangan, kenyataan di masyarakat kok boro-boro mikir semangat mau ke depan mau apa gitu loh. Iya kan, mikir kondisi sekarang aja perut tak bisa terpenuhi gitu ya. Sehingga menurut saya ya bagi masyarakat banyak gitu ya, pergantian tahun baru itu ya hanya pergantian kalender itu aja, tanggal ini nggak punya makna apa. Atau dibalik Pak Numan, kesejahteraan saya bermikir tahun baru. Nah iya itu intinya itu. Jadi mestinya ini dipenuhi dulu, ya kan? Baru orang itu mikir, oh ini tahun baru, semangat saya harus kayak gini. Kenyataannya nggak seperti itu. Jadi ya sudah, karena ini nggak ada artinya dari tanggal 30 menjadi tanggal 1 itu nggak ada. Ya itu hanya catatan. Iya, hanya catatan tanggal aja. Nggak ada maknanya bagi kita. Makanya bagi banyak orang itu, makanya ya bukan hanya ini aja. Walaupun tahun Masehi yang merayakan ya orang-orang itu aja, orang yang perutnya kecil, orang yang perutnya hambar, ya hanya bisa melihat aja, tapi nggak punya makna apapun. Semangat aja mereka sudah ini. Beda dengan zamannya Nabi, ya semangat hijrah itu ada semangat untuk menang tapi di sana, iya loh, menghindari permusuhan, menghindari ini. Di sana harapannya ada kemenangan dan ini ada semangat itu ada sehingga bergelora lah. Walaupun zaman Nabi belum dicetuskan tahun itu, iya loh, tapi kan dicetuskannya setelah zaman sahabat, iya loh.
mengenang peristiwa itu karena ada semangat seperti itu. Tapi sekarang ini bagi masyarakat awam nggak ada artinya tahun baru itu, gitu. Ya itu tadi, boro-boro mikir tahun baru, gitu. Mereka cuma menjadi penonton. Iya, karena apa? Mereka mikir ini aja sudah sulit gitu. Makanya ya menurut saya tahun baru ini memang bukan hanya harus dimaknai seperti itu saja ya, tetapi kalau yang kita mau meniru ya pencetus tahun baru itu ya mestinya semangat kerakyatan itu yang harus dibangkitkan. Bukan hanya semangat merayakan aja seperti yang dikatakan tadi, enggak ya. Nah, terkait dengan ini merayakan tahun baru dengan makan-makan, kalau itu dimaknai perayaan ya kurang pas kalau saya. Tetapi kalau itu dimaknai syukur, oh ternyata tahun ini pergantian tahun ini saya masih diberi kehidupan. Bisa makan. Ya, bisa makan, bisa menikmati udara bebas ya, walaupun listriknya mati dan macam-macam. Gak apa-apa, tapi kita syukur gitu loh. Kurang kan batu bara. Ya, itu batu baranya nggak tahu hilang kemana, negara penghasil batu bara terbesar saat dunia. Ya sak dunia kok iso listriknya mati padam gitu. Nah, itu kalau kita maknai makan-makan itu dengan syukur nggak apa-apa itu. Ya syukur apa? Syukur listriknya mati, syukur bulan depan bayarnya bisa diangsur, hari ini bayar bulan depannya enggak. Ya, apa? Kalau saya itu. Masuk. Asik. Pak Nyoto ada tanggapan? Monggo. Iya. Kalau saya tahun baru Hijriah itu mengandung bagaimana masing-masing kita sebagai individu, bagaimana punya niatan untuk berbuat lebih baik daripada kemarin. Karena kita sadar bahwa setiap hari itu kita tidak pernah luput dari suatu kesalahan. Nah, bagaimana caranya di tahun baru yang saat ini atau dari tahun baru sebelumnya menuju ke tahun baru yang akan dilalui, yang kemarin kebetulan kita merayakannya tanggal 16, walaupun juga ada 17, tapi niatan di situ adalah bagaimana selalu lebih baik dari yang kemarin kita lakukan. Dan itu berarti harus terjadi suatu introspeksi diri setiap saat, sehingga dengan demikian kita mengingat apa yang telah kita lakukan itu dengan kesalahan-kesalahan kita, maka akan memperbaiki kesalahan-kesalahan itu tidak kita lakukan di tahun ini. Sehingga dengan begitu insya Allah di yang akan datang itu kita akan menjadi insan yang lebih baik dan lebih baik. Sehingga dengan begitu apa yang menjadi keimanan kita itu bahwa apa yang telah kita lakukan ini nanti akan kita pertanggungjawabkan. Sehingga dengan demikian ketika kita menjadi orang yang lebih baik, insya Allah nanti kita aman. Kenapa? Karena jelas kita akan berusaha betul. Namun jika kita tidak melakukan introspeksi diri, kita merasa bahwa kita ini sudah baik gitu ya, sudah tenang. Kalau tadi mengandung unsur perjuangan kemudian tidak lagi berjuang, ya berarti nanti tidak aman. Ya, kira-kira seperti itu Pak. Tetapi kita kalau melihat generasi sekarang ini, unsur perjuangan itu menurut saya masih kurang. Kenapa? Karena mereka sudah nyaman. Lebih muatannya lebih banyak perayaannya. Betul. Contohnya begini, mereka menyaksikan di medsos, mereka mengupload macam-macam apa yang dirayakan di tahun baru itu. Mereka cukup dari kamar, ternyata kan mereka tidak kemana-mana, tetapi bisa ada di mana-mana. Maka dengan demikian ya mereka nyaman, akhirnya mereka tidak berjuang, hanya ya main ini aja, main gadget, kemudian di situ medsosnya jalan, sehingga perjuangannya itu kurang. Kalau dikatakan tidak berjuang, ya ada berjuangnya, tapi kurang, sehingga bisa dibilang tidak optimal. Ada istilah mager. Nah, bisa jadi seperti itu Pak Yayan. Saya kira itu Pak Yayan. Ngaten. Terima kasih. Saya terinspirasi tadi pernyataannya Pak Mun. Manusia kadang butuh validasi.
Ya validasi pengakuan lah. Pengakuan ya. Pengakuan. Apa nak? Kalau jualan untuk keperluan. Tapi gini Pak Mim, seringkali orang itu lebih bangga mendapatkan pengakuan dari manusia. Dia lali, pengakuan yang terutama itu dari Allah. Nah makanya itu gimana menepis, mengurangi kebanggaan seseorang pada manusia. Gimana Pak? Sederhana sebenarnya. Kalau kita berbuat baik, tapi tujuan kita bukan untuk kebaikan itu sendiri, dijamin dia tidak mendapatkan kebaikan itu sendiri. Dia hanya akan mendapatkan pujian sanjungan orang lain. Maka bagaimana caranya? Ya berbuat baik saja terus. Ditelok, kok nggak ditelok, berbuat baik saja terus. Ada yang memuji atau mencela, berbuat baik terus, berbuat baiknya terus dikerjakan. Nggak usah mikir, kata kuncinya. Perbuatan baiknya itu sendiri. Karena kalau menunggu atau memperhitungkan sanjungan, respon Orang lain atau like ya kalau kita di media like, sosial. share. Komen, adus, habislah, perbuatan baik itu akan habis. Walaupun mungkin apa jenenge sing like akeh, tapi ya hanya sebatas di like saja. Oke. Sebatas dapat like dan dapat cuan. Ya, karena ada sisi komersial tadi itu Pak Yan ya. Yang like ya, banyak apa namanya, banyak yang like berarti kan. Oke. Tadi beliaunya ada cuannya Mas. Di zaman sekarang kayaknya like di media sosial jadi viral ya. Indikator orang terkenal atau tidak. Nah ya kan sesuai janjinya Allah tadi kan. Ya. Kalau berbuat baik itu bukan karena Allah, dia mendapatkan haknya. Apa yang dikerjakannya Ya, di dunia katanya Pak Yan tadi begitu. Oleh Yesus saja tapi saya dong. Tapi ya itu toh kehidupan selebihnya ya kan apa-apa ya selesai gitu. Pak Zamin, saya tanya, validasi pengakuan Iya. dengan riak itu bedanya apa ya? Sama bahasa agama, bahasa akhlak itu kan ya bahasa kerennya sekarang ya bahasa publik ya, bahasa medsosnya kita ya bahasa medsos kita ya validasi. Beda itu. Beda ya. Beda apa namanya maknanya? Ada unsur untuk pamer. Iya. Kan gitu. Sombong kata orang Nah, siapa ya? sombong. Tapi kalau validasi kan butuh pengakuan itu artinya apa yang saya lakukan ini tadi butuh mendapatkan like, butuh mendapatkan gesturnya. Tapi kan tidak ada unsur pamernya. Loh, kalau gitu buat apa dia riak? Kalau nggak kepengen dapat validasi bahwa dia orang yang bisa, dia orang yang baik, dia orang yang dermawan, gitu kan? Maka dari itu karena dia butuh validasi, maka dipamerkan kan gitu. Ya, dua-duanya nggak bisa bicara. Dua-duanya bisa dia karena dia kepengen dapat validasi, maka dia memamerkan apa yang dia lakukan. Tapi ada pekerjaan gitu Pak Mim. Dia memamerkan kebaikannya agar memotivasi orang berbuat yang serupa. Itu gimana Pak Mim? Iya, itu kan motivasi, namanya saja motivasi ya. Saya kan tidak bisa mengatakan pada Pak Yayan ini butuh validasi, kan nggak bisa begitu. Kenapa? Karena kan saya tidak tahu apa yang ada di dalam hatinya Pak Yayan yang sesungguhnya. Oh ini Pak Yanto riak, lo tidak boleh saya bilang begitu. Yang entah yang riak atau tidak riak, ya beliaunya sendiri. Karena itu hubungannya dia dengan Allah, dia berbuat baik. Motifnya apa? Motifnya validasi ya perbuatannya sama, momentumnya sama, tapi nilainya bisa berbeda karena motivasinya. Bisa jadi lainnya banyak, tapi dia tidak riak. Bisa juga terjadi kan? Karena memang perbuatan baiknya disukai oleh banyak orang, bermanfaat bagi banyak orang, sehingga ya banyak yang like pada dia. Kan banyak tuh itu ada orang yang menemukan apa itu sesuatu uang yang jatuh kemudian dikembalikan pada pemiliknya, kemudian di like banyak, kemudian
dia didatangi sama netizen ke rumahnya dibantu, loh saya nggak minta ini, tapi tidak ini untuk ibu ya, kan bisa juga begitu. Dia berbuat baik, dia tidak berniat untuk mencari validasi dan juga tidak riak, tapi karena diviralkan oleh orang sehingga dia tertangkap. Kita Niat Pak Ian, niat. Tergantung niatnya. Iya. Berarti niat itu sekarang macam-macam ya. Ada niat yang validasi, ada niat yang lillah, ada niat yang mencari cuan. Ya. Sehingga ada orang yang berbuat baik, katakanlah ini suatu perubahan, kemudian ini mendapatkan like yang banyak. Dia tidak sombong, dia tidak riak, tapi dia ingin mendapatkan cuan yang banyak. Karena dengan like yang banyak itu dia ingin mendapatkan gaji dari entah itu Facebook, entah itu YouTube, entah apa saja lah. Tapi yang jelas ketika dia dapat like itu dia dapat cuan, Pak. Ya. Bisa jadi ini Dira sekarang. Iya, dira sekarang. Jadi perbuatan baiknya itu ya untuk mendapatkan cuan, bukan untuk ria. Ya nggak tahu sih untuk ria apa enggak, karena yang tahu kan hatinya sendiri. yang jelas dia bekerja dengan itu, dia bekerja dengan itu karena mendapatkan hasil pekerjaannya itu. Pameran mobil apa itu kan jual mobil maunya. Ini promosi. Ya enggak menyombongkan. Itu jualan namanya, jualan. Pak Bimo ada tanggapan? Makasih Pak. Iya. Ya, kalau tahun baru kan tadi idealnya kan ditandai ada momentum kan gitu ya. Cuma momentum itu beda-beda atributnya. Contohnya Pak. Jadi Misalnya contohnya seperti apa? kalau generasi kita ini kan ya menandai sesuatu dengan kumpul-kumpul makan-makan. Oke. Tapi anak-anak kita yang SMA belum tentu mau kumpul-kumpul. Nah, mereka cara memaknai sesuatu itu sudah sangat berbeda dengan kita. Dan kalau kita memaksakan atribut kita ini untuk supaya diikuti anak-anak, nah itu yang kita kesulitan. Tapi intinya bagaimana menanamkan tadi makna perubahan tahun itu adalah perjuangan menuju yang lebih baik. Nah itu tantangannya di situ, memahami atribut anak-anak kita atau yang lebih muda dari kita agar atribut-atribut itu masih sesuai dengan jiwa dari perubahan tahun baru. Gitu sih Pak ya. Sama hari ini agak spesial karena ada pengamat dari Afrika. Tunggu Pak Sun. Pengamat Afrika. Iya Pak. Zimbabwe. Baik Pak, saya mencoba dari banyak Merangkum ya Pak ya. merangkum, kalau merangkum juga bukan. Dengan notoran Pak. Pengamat katanya. Tugas pengamat kan mengamati semua. Menurut saya ada 4 hal. Yang pertama terkait dengan iman. Ya, hijrah, makna tahun baru itu tadi iman dan hijrah, ada perubahan, ada Pak Didi dan tadi ya sampai teman-teman sampai ngomong ke niat dan lain dan validasi. Menurut saya ada 4 ya, poin penting. Yang pertama terkait dengan iman, yang kedua terkait dengan ilmu, yang ketiga terkait dengan amal, dan yang jauh lebih penting adalah terkait dengan manfaat atau kontribusi gitu ya. Kalau bahasa orang-orang Pak Menteri sekarang itu ya dampak gitu. Kenapa ini jadi penting gitu ya? Kenapa jadi penting? Ayo kita lihat gitu, bagaimana perubahan ini, bagaimana iman hari-hari ini ya, masyarakat terutama umat Islam kan harus cepat ya. Artinya yang disebut dengan tahun baru hijrahnya itu adalah tadi bagaimana perubahan itu dengan cepat. Lalu bagaimana dengan ilmu umat Islam, kalau tadi dinyatakan bagaimana validasi sosial media, apa itu salah? Tidak. Bisa saja tadi tidak ada unsur pamer, tapi di sisi lain itu juga ada unsur dakwah. Mungkin dengan ilmu tadi artinya ada perubahan dari umat yang dulu tidak mengenal misalnya sosial media, tidak mengenal AI, ini menggunakan itu untuk sarana dakwah, itu memungkinkan. Itu artinya dalam tingkatan ilmu. Dan artinya ada perubahan hijrah itu di sana, perubahan dari yang masyarakat yang tradisional menjadi yang lebih digital dengan tadi tujuannya dakwah. Wah, ini
bagaimana mengamalkan ini kan gitu perubahannya. Dan terakhir dampak itu yang lebih penting gitu. Ya, tidak cukup dengan iman tadi menurut semuanya kan pertama tadi iman, kedua ilmu, ketiga dan amal, terakhir dampak kemanfaatan. Jadi pada dasarnya hijrah itu jauh lebih penting ketika ini berdampak. Oke. Terima kasih Pak Junaid dari Zimbabwe. Pak Numan ada yang menyampaikan? Ini ilmu. Tadi kalau tadi kita membicarakan tahun baru Hijriah ya, diperingati bukan diperingati ya, ya diperingati tanggal 1 Muharram gitu kan. Ya. Tetapi kalau kita bicara ilmunya, kenapa sih Islam itu kok justru menganjurkan kita dalam rangka Muharram ini itu melakukan ibadah tidak di tanggal 1-nya, tapi tanggal 9, 10, 11 gitu ya. Nah itu kenapa gitu. Nah ini makna nggak tahu saya. Makna dibalik Hijriah itu Mula apa? bukane ya apa, Pak? Mula bukane lho, Pak. Nah iya maksud saya gitu. Kenapa kok nggak tanggal 1 yang dianjurkan untuk melaksanakan ibadah dalam hal ini puasa ya? Tetapi kok kenapa kok tanggal 9, 10, 11 itu ya? Apa Tasu'a Ya, Tasu'a gitu loh. Kenapa kok tanggal itu yang diperintahkan atau dianjurkan untuk melaksanakan ibadah itu? Nah itu ada momen apa, ada ilmu apa yang di situ itu yang mungkin perlu pencerahan bagi kita. Terima kasih. Bagaimana tahun baru bagi masyarakat KIP? Kita perlu dengarkan suara dari Pak Enwi. Wah, iya ini. Wah, Tahun baru identik dengan perayaan Pak Yayan. Layanan baru. Perayaan tahun baru. Memang ini budaya. Budaya kita itu ada 3. Satu budaya secara umum. Yang kedua budaya Islam, yang ketiga budaya Jawa. Nah, Jawa ini member-member Islam juga, karena satu suro itu juga satu Muharram sama. Lah karena budaya suro dan Muharram ya ini identik dengan kuning-kuning. Sebenarnya kalau diviralkan juga nggak kalah loh dengan budaya secara umum yang Masehi. Menurut saya ini tergantung kita memviralkan. Sosmed itu penting ya, karena sejak dulu tahun baru Islam ini kalah populer dengan tahun baru Masehi. Untuk sarana dakwah berarti ya. Betul. Jadi kalau kita memang ingin Islam ini lebih dikenal ya seperti tahun baru Masehi, tapi kita selalu menjadikan tahun baru Islam itu beda namanya. Bedanya apa? Dari sejarah yang disampaikan oleh Ustadz Bim tadi, ada sejarah perjuangan, sejarah para nabi itu dirangkai di tahun baru Islam. Jadi kita harus prihatin. Nah, apalagi di Jawa juga begitu. Kenapa Jawa ini kuat? Karena ada tradisi yang dilakukan oleh contoh sederhana ada ormas lah, ormas Jawa ya, ormas saja ya. Kaduan mandukun ini. Ada ormas tertentu ya yang menjadikan satu suro itu dijadikan momen yang sangat sakral. Setiap satu suro diadakan validasi yang disampaikan jenengan tadi, ya toh, itu salah satu bentuk pengakuan bahwa satu suro kamu bisa disahkan menjadi
merdeka. Wah, gitu. Syaratnya Itu dulu engkung dan engkung itu harus dibagikan kepada teman-temannya gitu loh ya. Lah memang menurut saya sih tergantung dari niat kita. Kalau memang kita serempak ya seperti momen Idul Fitri, Islam nggak kalah loh Pak. Idul Fitri itu luar biasa, bahkan penggerak ekonomi. iya Pak. Perpindahan. Artinya Siar. siar dari Idul Fitri dengan tahun baru Masehi itu hampir sama Pak. Bersama. Yo kayo. Yo rame Idul bisa Fitri. dong. Artinya kebiarnya terus gaungnya itu hampir sama. Oke. Di dunia seperti itu Pak. Ye, Masih. terima kasih Pak. Oke. Orang itu ya PSAT ya. Jamaah, tahun baru Islam adalah kita memaknai kita harus berubah semangat. Ingat bahwa tahun baru Islam penuh dengan perjuangan. Apa makna tahun baru itu? Saya serahkan ke Anda untuk menyimpulkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.